Pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Bentuk pertidaksamaan rasional polinom. Dalam video kali ini kita akan membahas bentuknya pertidaksamaan rasional polinom. Nah, kalau pertidaksamaan itu pasti identik dengan tanda ketaksamaan. Ya, seperti yang kalian lihat, ini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kalau rasional, pasti bentuknya pecahan, ya, dalam pembilang per penyebut. Nah, sekarang apa arti kata polinom? Polinom atau suku banyak, yaitu pernyataan matematika yang melibatkan jumlah, perkalian, pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Ini ada koefisien, ada pangkat, dan kemudian melibatkan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini termasuk bentuk polinom, ya. Nah, polinom ada berbagai macam kalau di sini. Yang pertama itu bentuk kuadratnya sebagai pembilang, kemudian liniernya penyebut, ya, karena kita membahas rasional linier kuadrat. Ya, kalau linier pangkat tertingginya 1. Nah, kemungkinan kedua bisa juga dengan penyebut berbentuk kuadrat, kemudian pembilangnya berbentuk linier. Cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ubah tanda koefisien X kuadrat pada bentuk kuadrat dan koefisien X pada bentuk linier menjadi bertanda sama. Ya, jadi maksudnya di sini kalau kuadratnya positif ya berarti liniernya juga, koefisien X liniernya juga positif. Kalau negatif, berarti koefisien X pada bentuk linier juga negatif. Kemudian yang ketiga, carilah nilai-nilai 0 pembilang maupun penyebut. Ya, jadi semuanya dicari nilai X-nya. Pembilang atau penyebut yang berbentuk kuadrat difaktorkan terlebih dahulu. Ya, kenapa difaktorkan terlebih dahulu? Agar kita lebih mudah untuk mencari nilai X-nya. Kemudian yang keempat, buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Nah, kemudian yang terakhir, membuat garis bilangan. Kemudian cari daerah plus atau minusnya. Nah, contoh. Yang A ya, yang atas bentuknya linier, kemudian penyebutnya kuadrat. Nah, maka kita cari nih nilai nolnya. Di pembilangnya X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Ya, X-nya kita dapat min 1. Kemudian kita cari nilai 0 penyebutnya. Karena ini bentuk kuadrat, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Berapa tambah berapa hasilnya minus 1. Berapa dikali berapa hasilnya minus 6. Karena ini bentuk kuadrat, maka di sini X kali X, jadi X kuadrat gitu ya. Nah, kita ketemu nih min 3 plus 2 sama dengan 0. Kemudian X-nya kita cari X sama dengan 3 ya, dari X min 3 sama dengan 0. X-nya 3, terus X plus 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan minus 2. Kita mempunyai nilai X, ya, 3 nilai X. Yang paling kecil itu min 2, terus min 1, dan 3. Kita buat, ya, kita buat garis bilangannya. Nah, perlu ditekankan kembali, hati-hati ya. Ini kebetulan di soal itu, koefisien linier X-nya ini udah positif. Kemudian koefisien
dari X kuadratnya juga positif, maka kita langsung mencari nilai nolnya. Ya, di sini min 2, min 1, 3. Nah, karena di soal itu tidak ada tanda sama dengan, maka perlu diingat penyebut selalu bundaran terbuka. Ya, ini terbuka. Nah, karena tidak ada sama dengan, berarti pembilang dan penyebut terbuka. Nah, ini terbuka semua. Nah, ambil salah satu nilai X. Ya, X sama dengan 0 yang lebih mudah. Kita substitusi X-nya. X-nya diganti 0 semua nih. 0 ditambah 1 hasilnya positif ya. Kemudian 0 dikurangi 0 dikurangi 6 hasilnya negatif, min 6 ya. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Di sini negatif, positif, positif, negatif, seperti itu ya. Nah, kemudian yang diminta soal apa? Lebih besar ya, lebih besar, maka yang kita cari tanda yang positif. Nah, ini diarsir nih. Nah, berarti penyelesaiannya X-nya itu diantara min 2 dan min 1 tanpa sama dengan karena bundarannya terbuka. Atau nilai X juga bisa didapat di daerah sini. X-nya itu lebih dari 3 ya, tanpa sama dengan karena ini bundaran terbuka. Nah, kalau ditulis intervalnya ya karena ini terbuka semua, maka kurungnya lengkung semua. Ya, ini dari min 2, min 1 ya, dari kecil ke besar. Kemudian ini 3, tak terhingga ya. Semakin ke kanan kan semakin positif tak terhingga. Nah, kemudian yang B. Yang B itu bentuk kuadrat per linier ya. Dilihat di sini positif semua. Ya sudah, kita tinggal cari nilai nolnya. Nilai nol pembilang X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Berapa tambah berapa hasilnya min 3, berapa kali berapa hasilnya min 10. Nah, ketemu min 5 dan 2. Karena ini X kuadrat berarti sini X ya. Berarti X min 5, X plus 2. Kalau dicari nilai nolnya berarti X min 5 sama dengan 0, X-nya 5. X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. Nah, kemudian penyebutnya nih. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ini pindah ruas, jadi min 4. Ya. Kita punya nilai, kita punya 3 nilai X ya. Di sini min 2, min 4, 5. Paling kecil itu min 4. Kemudian min 2, 5. Karena di soal tidak ada tanda sama dengan, berarti bundarannya terbuka semua nih. Nah, min 4, min 2, 5. Kemudian kita cari daerahnya dengan substitusi X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 kan daerah sini nih. Nilai X-nya kita substitusi ke pertidaksamaan awal. Jadi X-nya ini dinolkan semua. Ya, ini X kuadrat berarti kan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10. Hasilnya kan minus 10 ya. Kamu pegang tandanya saja minus. Kemudian dibagi 0 ditambah 4. Hasilnya positif ya, positif 4. Berarti minus dibagi plus hasilnya minus. Nah, makanya di sini minus, kemudian plus, plus, minus ya. Selang-seling. Nah, kemudian di soal mintanya apa? Kurang dari. Kurang dari berarti yang daerah kurang dari ini diarsir. Ya, sini diarsir. Nah, berarti penyelesaiannya adalah X-nya itu kurang dari min 4. Ya, kalau ke kiri itu selalu kurang dari, kalau ke kanan itu selalu lebih dari. Nah, atau X-nya itu diantara min 2 dan 5. Semuanya itu tidak ada tanda sama dengan. Karena apa? Bundarannya terbuka. Nah, bisa juga ditulis dengan interval atau selangnya. Ya, semakin ke kiri kan semakin minus tak terhingga. Ya, ditulis minus tak terhingga, koma minus 4. Atau tuh union. Ya, min 2, 5. Ya, dengan
bundarannya terbuka, maka kurungnya juga lengkung semua, ya, karena ini terbuka semua. Nah, kemudian masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada 3 soal, ya. Yang pertama, x kuadrat ditambah x dikurangi 1 per x plus 3. Nah, ruas kanan itu ada bilangan 1, ya, harusnya kan 0. Ya, di sini harusnya 0. Maka satunya kita pindah, ya, jadi minus 1. Nah, satunya ini kita ubah sesuai dengan penyebutnya. Penyebutnya itu kan x plus 3, maka di sini x plus 3, x plus 3. Ini kalau dicoret kan hasilnya 1. Ya, jadi kamu tidak mengubah nilai. Nah, kemudian kamu hitung nih, x kuadrat, kamu tulis x kuadrat, yang punya x sama yang punya x. Ini kan x, min kali x, min x, berarti kan habis x-nya. Kemudian min 1, min dikali 3 hasilnya min 3, min 1 min 3 hasilnya min 4. Kemudian penyebutnya x plus 3 ditulis. Nah, ini kan udah positif, ruas kanan 0. Nah, ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kita cari nilai nolnya. Pembilang, kamu lihat x kuadrat min 4, ini sama saja 4 itu kan 2 kuadrat, ya. Jadi x kuadrat min 2 kuadrat. Atau a kuadrat min b kuadrat. Kalau a kuadrat min b kuadrat, jika difaktorkan menjadi a plus b, a min b, ya. A-nya itu x, b-nya itu 2, ya, di sini 2 kuadrat. Nah, kemudian kita cari nilai nolnya masing-masing. X plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Kemudian x min 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari nilai nol penyebutnya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 3. Nah, di sini sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak, ya. Ini x tidak sama dengan min 3, ya, tentu, ya. Karena kalau min 3 di sini penyebutnya akan 0 dan tidak terdefinisi akhirnya. Nah, makanya ini bisa ditulis seperti ini atau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting di garis bilangan kamu bundarannya itu terbuka, ya. Kan berarti min 3 tidak termasuk kalau terbuka. Kemudian kita lihat, ya, garis bilangannya. Di sini ada 3 nilai x, min 3, min 2, 2. Kemudian ambil salah satu nilai x sama dengan 0, ya, yang lebih mudah. Di sini daerah sini. Nah, ketika kamu substitusi 0, hasilnya negatif, ya, berarti kanan kiri positif, kemudian negatif. Yang diminta apa? Kurang dari, ya, kurang dari ini yang diarsir nih, yang diarsir. Nah, tapi yang perlu kamu hati-hati, ya, di sini penyebutnya udaranya terbuka tapi pembilangnya itu tertutup. Kenapa? Karena di soal ada tanda sama dengannya, ya, jadi ini tertutup. Kalau penyebutnya terbuka, ya, penyebut selalu terbuka, mau apapun tandanya. Nah, kemudian penyelesaiannya ditulis x-nya itu daerah x-nya kurang dari min 3, kemudian atau x-nya diantara min 2 dan 2, dengan jangan lupa tanda sama dengannya. Nah, intervalnya, ya, kalau mau ditulis intervalnya, ini karena tertutup berarti kurungnya siku, ya, min 2,2, dari min 2 sampai 2. Nah, kemudian yang terbuka ini kurungnya lengkung semuanya. Ini semakin ke kiri kan semakin min tak terhingga. Berarti min tak terhingga, min 3, ya. Nah, kemudian yang B, contoh B, di ruas kanan itu 2, ya, nilai 2. Nah, maka ini dipindah ruas, ya, jadi min 2. Kemudian kamu lihat penyebutnya x min 1, berarti apa? Dijadikan x min 1. Berarti pembilangnya itu juga x min 1. Ini kalau dicoret kan hasilnya 1, ya. Min 2 kali 1 kan hasilnya min 2. Kamu tidak mengubah nilai. Maka mengikuti penyebut. Ya, kalau ini x min 1 berarti
pembilangnya dikali X min 1. Nah, kemudian kamu hitung yang kuadrat tetap kuadrat, kemudian punya X dengan yang punya X, ini min 3X, min 2X, berarti hasilnya min 5X. Lanjut, min 2. Min 2 dikali min 1, hasilnya kan 2. Berarti min 2 plus 2 hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian penyebutnya X min 1. Nah, di sini ya koefisiennya positif semua, kemudian ruas kanan 0. Kita bisa cari nilai 0 pembilang dan penyebut. Nilai 0 pembilang. Nah, di sini kamu bisa lihat di sini ada X kuadrat min 5X. Variabel apa yang sama? Ini kan punya X semua, ya. Kita faktorkan X-nya keluar, ya. X-nya dikeluarkan, kemudian X kali X kan X kuadrat. X kali min 5 kan min 5X. Nah, berarti X dikali X min 5 sama dengan 0. Nah, cari X-nya. X-nya sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Berarti kita punya 2 nilai X. Kemudian kita cari nilai 0 penyebut. Dengan X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita punya 3 nilai X, ya. Pastinya X-nya tidak boleh sama dengan 1, karena kalau 1 pertidaksamaan itu tidak terdefinisi karena dibagi 0, ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kamu tulis dari kecil ke terbesar, ya, 0, 1, 5. Karena penyebutnya 1, berarti bundarannya terbuka, yang lainnya tertutup, karena di soal mintanya lebih dari atau sama dengan. Ketika kamu ambil nilai X sembarang, ya terserah mau sebelum 0 apa, minus 1, ya minus 1 kamu substitusi X yang tadi di soal sama dengan minus 1, hasilnya minus, berarti sebelahnya plus, kemudian minus, kemudian plus, ya selang-seling. Nah, tanda ketidaksamaannya dimintanya lebih dari, maka yang diharsir adalah daerah yang plus, ya. Nah, di sini menulis penyelesaiannya 0, X-nya itu diantara 0 dan 1. Nah, yang perlu kamu hati-hati, 0 di sini kan tertutup, maka ini ada tanda sama dengannya. Satunya tidak ada, berarti terbuka seperti ini saja, ya. Kemudian X-nya semakin ke kanan itu semakin positif tak terhingga, ya, atau X-nya itu daerahnya itu lebih dari 5, ya. Ini kan lebih dari ke kanan, ya, lebih dari atau sama dengan, karena di sini tertutup. Nah, untuk menulis intervalnya, ya sebenarnya penyelesaiannya bisa yang atas, bisa yang bawah, ya. Kalau kamu ingin menulis intervalnya, maka di sini 0,1. Tapi 0-nya kurung siku karena apa? Tertutup. 1-nya kurung lengkung karena terbuka. Atau, ya di sini hati-hati atau, ya, kan nilai X kan bisa di sini, bisa di sini, ya. Jadi atau tanda penghubungnya menggunakan union 5, tak terhingga, karena semakin ke kanan semakin plus tak terhingga. Nah, 5-nya kurung siku, ya, tak terhingganya kurung lengkung. Seperti itu. Nah, kemudian yang C, ya, kita lihat bentuk pertidaksamaan yang C. Di sini ruas kanan tidak sama dengan 0, ya, berarti kita ubah. Nah, kalau yang saya tulis, ya, kita mengubahnya itu dari kiri ke ruas kanan, ya. Jadi 2 per X plus 2 dikurangi 1 per X min 1. Nah, kan kita arahnya ke kanan, ya enggak? Berarti kan 0 kurang dari atau sama dengan 2 per dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi yang ruas kanan itu saya pindah ke ruas kiri, ya. Jadi 2 per X plus 2 min 1 per X min 1. Nah, karena dipindah itu, maka tandanya berganti, ya. Tadinya kurang dari sama dengan, sekarang menjadi lebih dari atau sama dengan.
Nah, sekarang kamu lihat penyebutnya. Penyebutnya itu tidak sama ya. Satunya X plus 2, satunya X min 1. Maka kita cari KPK-nya ya, dengan mengalihkan penyebutnya, kedua penyebut ini. X plus 2, X min 1. Nah, X plus 2, X min 1 dibagi X plus 2. Nah, ini kan dicoret nih. Coret. Nah, sisa apa? X min 1. Maka 2 dikali X min 1. Kemudian dikurangi ya, X min 1 nih, cuma X min 1. Ini kan dicoret ya, X min 1. Nah, sisa X plus 2. Maka 1 dikali X plus 2. Satunya tidak ditulis nggak apa-apa. Ya. Kemudian kamu hitung. 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Kemudian min kali X, min X. Min kali 2, minus 2. Kamu hitung yang punya X dengan yang punya X, yang tidak punya dengan yang tidak punya. Hasilnya apa? X min 4. Kemudian penyebutnya tulis kembali. Nah, ini lebih enak nih. Sudah pangkat 1 semua. Ya. Kemudian kamu cari nilai 0 pembilang. Nilai 0 pembilang itu X min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Kemudian nilai 0 penyebut. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya min 2. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Ya, diingat, penyebut bundarannya terbuka atau tidak boleh sama dengan, ya. Jadi, di garis bilangan min 2 dan 1, itu bundarannya terbuka. 4-nya apa? Tertutup. Kenapa? Ya, yang sudah kita ubah, di sini ada tanda sama dengannya ya. Kalau ada tanda sama dengannya berarti pembilangnya dengan bundaran tertutup. Kemudian kita ambil nilai X sembarang ya. Kita ambil X sama dengan 0 saja. Itu X sama dengan 0 daerahnya sini ya. Maka X-nya semuanya ini diganti 0 nih. 0 kurangi 4 kan negatif ya. Min 4 ya, negatif gitu. Dibagi ini plus dikali min. Ya, hasilnya minus. Berarti minus bagi minus hasilnya plus. Ya, otomatis berarti kanan kiri berubah tanda nih. Min, sini plus. Nah, kamu bisa buktikan sendiri ya. Dengan mengambil X setelah 4 atau di antara 1 dan 4 atau sebelum min 2. Hasilnya sama saja. Kemudian yang diminta soal apa? Lebih dari. Ya, yang sudah kita ubah kan lebih dari. Maka daerah yang positif ini penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya dapat ditulis X-nya itu di antara min 2 dan 1. Nah, min 2 dan 1. Min 2 dan 1 ini harusnya tidak ada tanda sama dengan ya. Kenapa? Karena di sini penyebut ya, penyebut itu selalu terbuka dan tidak ada tanda sama dengan. Tapi intervalnya sudah betul, seperti ini lengkung. Nah, kemudian atau X-nya lebih dari atau sama dengan 4 ya. Jadi bisa ditulis intervalnya 4, tak terhingga. Karena semakin ke kanan semakin positif tak terhingga. 4-nya tertutup berarti kurung siku, tak terhingganya terbuka. Seperti itu. Ini revisinya ya, kamu ubah sendiri. Ini tidak ada tanda sama dengan ya, karena penyebut ya dan min 2-nya tidak termasuk. Kalau min 2-nya ikutan, maka tidak terdefinisi ini. Ya, di sini tidak terdefinisi.